Nah, sekarang kita masuk pada jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Pada tanggal 30 April dengan bukti memo yang pertama, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 500.000. Karena masih tersisa 500.000, saldo awal kita tuh 2 juta, berarti supplies expense kita bertambah sebesar 1.500.000 di kolom debit, dan supplies kita atau perlengkapan kita berkurang sebesar 1.500.000 pada kolom kredit. Nah, yang kedua, kendaraan disusukkan sebesar 500.000. Nah, pada kolom debit, kita bikin deskripsinya depreciation expense of vehicle sebesar 500.000 dan kreditnya accumulated depreciation of vehicle. Pada kolom kredit 500.000. Yang ketiga, peralatan disusutkan sebesar 750.000. Berarti sama ya. Depreciation expense of equipment di kolom debit sebesar 750.000 dan pada kolom kredit accumulated depreciation of equipment sebesar 750.000. Yang keempat, pajak yang terhutang diketahui pajak masukan sebesar 6.212.250 perak dan pajak keluaran sebesar 6.655.000. Maka dicatat fade out karena pajak keluaran lebih besar, maka kita dicatat terhutang. Maka fade out sebesar 6.655.000 dan fade in sebesar 6.212.250 perak. Karena ini terhutang, maka dicatat sebagai income tax payable sebesar fade out dikurangi dengan fade in. Segitulah pajak yang terhutang. Yang kelima, persediaan awal barang dagang sebesar 60.900.000 dan setelah dihitung persediaan akhir sebesar 56.465.000 rupiah. Nah, pada jurnalnya kita bikin merchandise inventory pada kolom debit. Itu nilai persediaan akhir 56.465.000 dan kreditnya itu income summary. Nah, yang kedua, income summary di debit, nilai persediaan awal sebesar 60.900.000 dan kreditnya merchandise inventory sebesar 60.900.000 juga. Nah, yang keenam, kita bikin cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 2% dari total piutang. Cara mencarinya yaitu total piutang pada trial balance kita kalikan dengan 2%. Dapat hasilnya. Setelah itu, pada kolom debit kita bikin bad debt expense atau beban kerugian piutang sebesar 746.670 perak. Nah, pada kolom kredit kita bikin allowance for bad debt atau cadangan kerugian piutang sama. Nah, yang ketujuh, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta, maka
Salarious expense atau beban gaji bertambah sebesar 2 juta pada kolom debit dan salaries payable atau utang gaji bertambah di kredit sebesar 2 juta. Nah, yang kedelapan, beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Electricity and water expense bertambah di debit. Sebesar 500.000. Dan pada kolom kredit, electricity and telepon payable Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan, kita posting ke buku besar umum. Yang pertama, allowance for bad debt. Kita bikin tanggal 30. Description-nya posting. Ref-nya adjustment journal 1. Pada kolom kredit, kita salin dari adjustment journal. Kita pakai rumus sederhana. Nah, ini akan terus berlanjut sampai selesai adjustment journal. Nah, setelah itu kita kasih pada kolom referensi nomor akunnya 113. Nah, setelah itu saya skip aja. Ini hasilnya. Lanjut, kita akan mengerjakan worksheet atau neraca lajur. Langkah pertama, kita copy semua yang ada pada trial balance. Semua kecuali jumlahnya ya. Setelah itu kita paste pakai paste special, value and number formats. Oke. Dan setelah itu kita tambahkan akun-akun yang rasanya tuh belum kita masukkan atau akun-akun yang ada pada adjustment journal tadi. Kita urutkan sesuai nomor akunnya. Nah, pada kolom adjustment kita memakai rumus sum if. Untuk range-nya kita isi dengan ref sampai kredit, habis itu kita kunci atau F4. Setelah itu kriterianya nomor account. Sum range-nya itu kolom debit dan kita kunci. Setelah itu kita tarik sampai ke bawah. Nah, untuk kreditnya juga sama, tetapi pada sum range kita ganti dengan kolom kreditnya. Nah, pada kolom NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian, kita memakai rumus if or, jika atau. Silahkan dilihat pada rumus yang sudah saya bikin.
Untuk kolom income statement, kita menggunakan rumus if yang saya sedang kerjakan ini. Kalian bisa lihat aja. Pada kolom income statement ini, kita hanya menggunakan akun-akun yang lebih dari 400 atau pendapatan sampai ke beban. Nah, untuk income summary, saldo income summary itu kita salin aja sampai ke income statement karena dia berpengaruh nanti pada laporan laba rugi. Selanjutnya kita bikin pada kolom balance sheet menggunakan rumus if sama dengan rumus income statement tadi, tapi lebih kecil dari 300 atau akun aset hanya sampai account modal atau equity. Nah, income summary kita hapuskan karena tidak berpengaruh kepada laporan neraca nantinya. Nah, untuk mengetahui apakah laba atau rugi, kita bikin pada nominal yang lebih besar aja, karena itu lebih memungkinkan kita untuk mengetahui apakah laba atau rugi. Kita memakai rumus if, bisa dilihat dari rumus saya. Untuk yang kolom neraca itu juga sama rumusnya. Kalau berdempet berarti kita rugi, kalau dia berjarak berarti kita tuh berlaba. Nah, untuk mengetahui laba ruginya kita juga bisa menggunakan rumus if seperti yang saya bikin. Nah, di sini karena ada kesalahan sedikit, saya akan mengganti tanda besar menjadi tanda kurang. Setelah itu kita jumlahkan keduanya itu dan pastikan itu tetap sama. Inilah hasil worksheet atau neraca lajur yang telah saya bikin menggunakan rumus if, sum if, dan if or.